Anak-anakku, pernahkah kalian mendengar kasus di mana ada orang tua yang tega melakukan kekerasan kepada anaknya? Mungkin kalian juga pernah mendengar atau melihat anak-anak yang tidak punya sopan santun kepada orang tuanya. Atau kalian juga pernah melihat suatu keluarga yang mereka seakan tidak saling membutuhkan satu sama lain? Sukakah kita dengan suasana keluarga yang seperti itu? Tentu tidak. Oleh karena itu, Islam telah memberikan tuntunan terbaik kepada kita sebagai umatnya tentang bagaimana menjadi anggota keluarga yang baik. Nah, di Muhammadiyah, tuntunan Islam tentang keluarga telah dirangkum dan dikembangkan dalam suatu buku, yakni Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, atau yang kita kenal dengan PHIWM. Nah, apa saja PHIWM sebagai keluarga itu? Yang pertama, kedudukan keluarga. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa, sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu, menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang juga dikenal sebagai keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, apa itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah? Gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau disebut dengan GJDJ dimaksudkan sebagai suatu usaha persyarikatan Muhammadiyah melalui anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air untuk secara serempak, sistematis, teratur, dan terencana meningkatkan keaktifan membina lingkungannya ke arah kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin. Nah, itu tadi tuntunan pertama di PHIWM sebagai keluarga, yakni terkait dengan kedudukan keluarga. Nah, yang kedua adalah terkait dengan fungsi keluarga. Di dalam PHIWM disebutkan bahwa keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Tuntunan selanjutnya di dalam fungsi keluarga adalah bahwa keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan atau disebut dengan uswah hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang islami, yakni dengan cara tertanamnya ihsan atau kebaikan, bergaul dengan cara yang ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, saling menghargai dan menghormati antara anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka, dan seterusnya. Yang ketiga, aktivitas keluarga. Di tengah arus media elektronik dan media cetak dan semakin terbuka, keluarga-keluarga di Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif
sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan, serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan terhadap anggota keluarga dan penelantaran kehidupan mereka. Selanjutnya, di dalam PHIWM sebagai keluarga disebutkan bahwa keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, islah, dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat, sehingga tercipta qaryah thayyibah dalam masyarakat setempat. Nah, apa itu qaryah thayyibah? Qaryah thayyibah adalah suatu perkampungan atau desa di mana masyarakatnya menjalankan ajaran Islam secara kafah, baik dalam hablum minallah maupun hablum minan nas, dalam segala aspek kehidupannya yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Nah, selanjutnya pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama, dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Nah, dengan memahami kedudukan keluarga, fungsi keluarga, dan aktivitas keluarga, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa merasakan suasana keluarga yang harmonis, damai, dan tentram, dan tentunya kita akan mendapatkan ridho dari Allah SWT karena telah menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya.